Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini hari guys. Nah, ketemu lagi kita di video tutorialnya ya. Oke, sesuai judul di sini gua ambil cara memahami fungsi if pada MT Manager gitu guys ya. Nah, langsung aja biar tutorial yang gak kelamaan juga. Ini ada aplikasi pendeteksi mock GPS, pendeteksi mock lokasi, fake GPS gitu ya. Di sini langsung gua udah buka Dex-nya, terus langsung ke search pencarian is from mock provider. Nah, ini tujuannya hanya untuk memahami fungsi ya, fungsi if-nya aja. Karena dari fungsi if itu macam-macam, ada if EQ, ada if NA not EQ, ada if LA, if GE gitu, macam-macam pokoknya banyak. Nah, di sini biar agak yang gampang aja gitu ya. Jadi kita ambil contoh pada fungsi if EQZ gitu kan ya, seperti contoh yang ini nih, script di atas ini, if EQZ V1 gitu kan ya. Kita pahami dulu, if EQZ V1 itu artinya gini. Jadi ketika V1 sama dengan 0, dia akan menuju ke kon 15 gitu guys ya. Tergantung, misalkan pada satu metode ini fungsi if EQ, terkadang kalau dia ketemu dengan try and catch, if EQZ di sini udah bukan berarti false gitu kan ya. Kadang-kadang dia diperluin untuk menjadi true gitu. Paham gak guys? Paham ya gitu kan. Ya diputar ulang aja kalau misalkan agak pusing gitu kan ya. Jadi gini, fungsi if EQ memang pada dasarnya if EQZ itu adalah equal 0, artinya 0 gitu kan ya. Cuma tergantung metodenya tersebut. Terkadang kalau dia ketemu dengan try start and catch, si if EQ ini nilainya akan menjadi true gitu, atau bisa dijadikan if nest tanpa try and catch kayak gitu ya. Nah, mungkin agak pusing juga ya. Pasti sih nanti lu ketemu sendiri sih perubahan-perubahan scriptnya kayak gitu guys ya. Nah, ini langsung aja gue pengen tahu ini value untuk metode boolean ini yang ada is from mock providernya ini, dia itu diperluin untuk menjadi true atau false kayak gitu guys ya. Caranya di sini gue bakal seperti biasa, caranya itu dengan find usage. Gue pengen tahu dulu si metode tersebut dia butuh value apa gitu kan ya. Ketika value-nya false ya gue bikin false, ketika yang dibutuhinnya true ya gue jadiin true. Cuma kalau untuk mock lokasi kayaknya nggak mungkin ya dibikin true, karena itu udah jelas pasti terdeteksi. Nah, ini lanjut kita masuk ketemu metode berikutnya. Di konteks ya, konteks jet, tetap di sini hasilnya dia butuh boolean gitu ya, entah itu true atau false. Nah, script tadi yang ada is from mock providernya tuh ada di sini guys ya. Dia setelah mengambil objek yang atas ini, kemudian dia menginvoke is from mock provider tadi metodenya, dia itu butuh hasil apa kayak gitu guys ya. Cuma di sini kan nggak ada if lagi ya. Di bawah sini tuh kita nggak ketemu if lagi gitu kan ya. Kita nggak ada if lagi gitu kan. Jadi caranya kalau misalnya kejadian lu nemu script model begini, lu lihat atasnya gitu kan ya. Nah, script ini yang manggil is from mock provider, terus dia from mock gitu kan ya, biar jelas. Nah gitu ya. Nah, jadi satu garis gini lah, tiga line ini buat menginvoke mock provider. Lu lihat ke script atasnya, di sini ada if EQZ P1 gitu kan ya. If EQZ P1 kon 1D. Kon 1D itu dia langsung ke false gitu kan ya. Nah, if EQZ di sini kan dasarnya ya. Jadi dia mempunyai arti ketika P1 sama dengan 0, dia akan menuju ke kon 1D gitu kan ya. Kita translate dulu deh biar paham gitu kan ya, biar ketahuan if EQZ P1 itu dia butuhnya true atau false gitu. Oke, kita back dulu. Nah, ini kan yang atas tadi J.U ya, ini dibacanya J.U konteks gitu kan ya. Nah, kita samain J.U konteks. Di sini ternyata dia butuhnya itu untuk menjadi true kayak gitu guys. Nah, ketika dia menjadi true, maka dia akan menuju L9 gitu kan ya. Nih, L9 tuh yang bawahnya ya, D.G gitu kan ya. D.G tadi, D.G itu yang ini guys gitu. Nah, ketika dia menjadi true, dia akan ke bawah langsung gitu kan ya. Jadi solusinya
script yang atas ini kita bikin menjadi false. Cons slash 4 P1, spasi 0x0. Kenapa dijadiin false? Ketika dia false, kan dasarnya dia true nih ya. Di metode lanjutan ini dasarnya dia kan true, walaupun fungsinya if EQZ equal 0 gitu kan. Seperti yang tadi gue bilang tadi, terkadang setiap metode itu kadang dia menjadi true, kadang dia menjadi false kayak gitu guys. Nah, di sini kita jadiin false biar dia langsung loncat ke sini kayak gitu guys ya. Jadi ketika j.u ini true gitu kan ya. Ketika j.u ini true, dia akan langsung ke bawahnya. Bukan turun ya, karena dia script dasar di sininya true, kecuali script dasar di sininya false kayak gitu guys ya. Nah, ini kan udah dijadiin false gitu kan ya. Kita translate lagi. Nah, ketika j.u ini false gitu kan ya, maka dia bakal ke bawah untuk mengembalikan value menjadi false kayak gitu guys ya. Reload. Nah, ketika j.u false, dia akan turun ke bawah untuk mengembalikan false. Oke, misalkan di sini kita terlalu pusing nih karena ada kerancuan, misalkan menurut lu di sini kok harusnya 0 gitu, tapi kenapa harus jadi true gitu kan ya. 0 itu false gitu guys ya. Ini kita undo aja, undo. Nah, berarti kita harus tahu value di sini tuh dibutuhinnya apa gitu kan ya untuk d.g tersebut. Jadi kita baca ulang, if EQZ P1, P1 nya itu j.u. Ketika j.u sama dengan true, dia bakal ke sini gitu kan ya, ke d.g. Nah, berarti kita langsung modifnya di script sebelumnya dari sini gitu kan ya. Kita translate dulu ke Java. Nah, ini di sini kan udah jelas ya, untuk metode boolean ini ada true, false gitu kan ya. Jadi b.isFromWorkProvider dia dibutuhinnya itu untuk menjadi false biar dia langsung menuju ke L15. L15 itu di sini, sorry guys ya, berisik. L15 itu, L15 di sini value-nya false kayak gitu. Jadi yang di atas ini b.isFromWorkProvider sama dengan false gitu kan ya. Nah, di sini kita langsung bikin aja. Kita bisa langsung jadiin cons slash 4 v1, spasi 0x0 gitu kan ya. Atau misalkan lu pengen ngeloncatin gitu kan ya, ngeloncatin, cuma di sini lu harus ilangin dulu try and catch nya dulu. Nah, try and catch kita hapus, kemudian save. Nah, untuk MT Manager VIV lu bisa ngebaca jalurnya lewat view flowchart biar lu tahu aliran scriptnya ya, dalam tanda petik aliran script gitu kan ya. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, berarti yang di luar script itu ini kita hapus. Kita hapus aja. Terus yang ini juga 4 sampai 478 ini kita hapus. Ini dia throwable ya, throwable. Nah, berarti ini kita bikin lagi menjadi move result v1 script sebelumnya ya, sebelum dirubah tadi. Nah gitu, jadi ceritanya tadi misalkan kita mau loncatin nih dari script di atasnya biar info isFromWorkProvider ini nggak kepanggil, berarti kita lihat ada if EQ yang di atas nih gitu kan ya. Kita translate lagi. Nah, setelah di try and catch nya itu dihapus, maka dia akan menjadi begini guys ya. Jadi if B, tanda seru di sini kan, tanda seru ini nih, ini tanda seru. Jadi tidak sama dengan 0. Ketika dia tidak sama dengan 0, maka dia akan menuju ke L5. L5 itu dia mengembalikan true. Bahaya kalau misalkan kita dibikin 0x1 gitu, berarti dia harus jadi 0 gitu guys. Atau kalau misalkan lu mau loncatin if EQZ v1 kon 15 tuh ke sini, langsung aja hapus nih guys, langsung aja hapus kon 15 thread gitu kan ya.
kita lihat hasilnya dia metode ini harus value-nya menjadi false gitu. Nah, kan? Jadi seberapapun hasil nilai dari B, mau itu 1 atau dia 0 gitu kan ya, dia tetap akan mengembalikan false dengan info is from a provider tadi udah hilang kayak gitu guys. Oke guys, kayaknya kepanjangan nih ya 10 menit. Nggak apa-apa ya. Makasih banyak udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap subscribe, like, dan share-nya. Dan mungkin kedepannya kita bahas lagi deh yang mungkin lebih enak yang lebih mudah dimengerti kali ya buat fungsi if dan yang lainnya kayak gitu. Oke, makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.